Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Faya ayyuhal ikhwan, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu telah menakdirkan kita menjadi manusia, yakni makhluk yang diciptakan oleh Allah secara sempurna. Maha besar Allah yang menganugerahkan manusia akal dan hati, sehingga manusia bisa membedakan mana yang baik untuk dirinya dan mana yang buruk untuk dirinya. Manusia bisa membedakan mana yang bermanfaat bagi dirinya dan mana yang akan menyebabkan kemudaratan bagi dirinya. Syukur alhamdulillah kepada Allah yang telah menyempurnakan kita menjadi hamba yang mukmin, muslim. Buktinya kita berada di Masjid Nasir Al-Qaslan ini untuk memenuhi salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Jumat. Mudah-mudahan segala ibadah kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan umatnya yang mengikuti ajaran-ajarannya hingga akhir kiamat. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri khususnya, umumnya pada jamaah sekalian, mari kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang sebenar-benarnya yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang yang bertakwa memiliki sikap sami'na wa ata'na. Artinya mereka mendengarkan Allah dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk salat, maka mereka yang bertakwa bersegera untuk melaksanakannya. Ketika Allah memerintahkan untuk berpuasa, maka yang bertakwa segera untuk melaksanakannya. Ketika Allah memerintahkan untuk ibadah kurban, maka orang yang bertakwa bersegera melaksanakannya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan Zulhijjah, di mana pada bulan ini Allah mensyariatkan kepada umat muslim untuk beribadah kurban, menyembelih hewan kurban. Tujuan Allah mensyariatkan ibadah kurban adalah menjadi orang yang bertakwa. Surah Al-Hajj ayat 37, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum.
daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan mencapai keridhaan Allah. Yang akan mencapainya hanyalah ketakwaanmu saja. Jadi hewan, daging kurban dan darahnya tidak akan mencapai keridhaan Allah, hanya ketakwaannya yang mencapainya. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Balasan bagi orang yang bertakwa Allah cantumkan. Allah telah berjanji di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3 dan surah Al-Imran ayat 133. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Balasan pertama ialah Allah akan memberikan pertolongan, yaitu memberikan jalan keluar dari segala permasalahan hidup. Orang yang bertakwa akan mudah dalam menjalankan hidup dan mereka akan lebih bahagia dalam menjalankan hidup. Yang kedua, balasan bagi orang yang bertakwa ialah Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka dengan berkah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui harta yang disedekahkan dan yang dikeluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala sejatinya tidak akan pernah berkurang. Malah sebaliknya akan berlimpah ruah. Orang-orang yang kaya atau orang yang menjadi kaya karena mereka gemar bersedekah. Oleh karena itu, jangan ragu untuk berkurban nanti pada hari raya Idul Adha. Ini janji Allah, ketika orang yang bertakwa mengeluarkan hartanya, maka Allah akan menambahnya. La in syakartum la azidanakum. Siapa yang bersyukur kepada Allah, yang taat kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan balasan yang terakhir bagi orang yang bertakwa adalah wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khutbah yang singkat ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, khususnya untuk diri pribadi, umumnya untuk jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan dalam menjemput rezeki dan memberikan rezeki yang berlimpah ruah kepada kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqulu qouli hada wastaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini mari kita sama-sama merendahkan hati dan mengangkat tangan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon untuk dijauhkan dari segala penyakit, dijauhkan dari wabah, dan tidak lupa untuk berikhtiar, yaitu menjaga kesehatan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan melindungi, dan ikhtiar kita akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Memakai masker, mencuci tangan, insyaallah ini akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات مسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك السميع قريب مجيب دعوات ويا قضي الحاجات اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجدم ومن شر الأسقام اللهم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم اجعل في قلبنا نورا وفي سمعنا نورا وفي بصرنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا ومن خلفنا نورا ومن أمامنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن أصابنا نورا وفي دمنا نورا وفي لحمنا نورا وفي شعرنا نورا وفي لسان نورا وفي يدنا نورا وفي رجلنا نورا واجعل البشر نورا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته